Kenapa ya perempuan lebih sering gugat cerai duluan? Fenomena perceraian emang lagi marak di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, angka perceraian naik turun, tapi masih tinggi banget. Menurut data BPS, sepanjang tahun 2024, hampir 400.000 pasangan resmi berpisah. Menurun sedikit sih dari 2023, tapi masih jauh lebih tinggi dari masa pra-pandemi. Hal yang perlu disoroti, 77% diantaranya adalah cerai gugat. Artinya istri duluan yang ngajuin perceraian. BPS catat penyebab terbanyaknya adalah pertengkaran yang terus-menerus, disusul masalah ekonomi, dan ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Terus apa sih penyebab sosiologis di balik angka ini? Menurut Guru Besar Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura, Khoirul Rosyadi, perceraian biasanya dipicu sama ketidaksepahaman, masalah ekonomi, dan KDRT yang buat hubungan gak lagi aman. Dia bilang ada juga pengaruh judi online, meski masih perlu diteliti lebih lanjut. Senada sama itu, sosiolog Universitas 11 Maret Drajat Trikartono bilang, fenomena cerai gugat nandain perubahan relasi gender dan meningkatnya otonomi perempuan. Udah makin banyak perempuan yang berani ngambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Menurut Drajat, sekarang banyak perempuan menunda nikah karena merasa pernikahan itu bisa membatasi kebebasan. Mereka punya urutan prioritas baru, kerja dulu, lanjut pendidikan, nikmatin hidup, baru deh nikah kalau udah siap. Di sisi lain, trust issue ke laki-laki makin kuat. Banyak perempuan ragu sama kesiapan, tanggung jawab, dan kesungguhan pasangannya. Belum lagi tekanan ekonomi, dan banyaknya konflik rumah tangga publik figur yang juga bisa memengaruhi masyarakat. Derajat juga ngeliat, sekarang pernikahan gak lagi dianggap kewajiban sosial atau agama, tapi pilihan pribadi. Keluarga pun mulai jarang ikut campur kalau ada masalah. Jadi ketika terjadi konflik, pasangan lebih mudah memilih cerai. Menurutnya fenomena ini paling banyak terjadi di kalangan kelas menengah, di mana perempuan udah mulai mandiri secara ekonomi, ingin punya privilege dan kebebasan untuk ngatur hidupnya sendiri. Hasilnya angka pernikahan turun, tapi angka perceraian tetap tinggi. Stabilitas rumah tangga di Indonesia masih belum sepenuhnya pulih. Jadi kalau sekarang banyak perempuan yang lebih berani gugat cerai, itu bukan sekadar emosi, tapi bisa jadi bentuk kesadaran baru buat hidup lebih sehat dan setara. Kalau menurut kamu gimana? Perempuan makin berdaya atau pernikahan makin rentak? Tulis di kolom komentar ya.